Malam itu, jam tangan Satria menunjukkan jam 23:15. Wip stasiun Manggarai terasa lebih dingin dari biasanya. Seolah-olah pendingin ruangan. Raksasa sedang meniupkan hawa beku. Langsung ke tulang belakangnya. Satria baru saja menyelesaikan lembur di kantornya dan merasa sangat kelelahan. Hanya ingin segera sampai ke rumahnya di Depok. Peron itu sangat sepi. Hanya ada 1 atau 2 orang yang duduk. Jauh di ujung sana, dengan wajah yang tertutup bayangan gelap tiang beton. Keheningan malam itu terasa tidak wajar. Tidak ada suara pengumuman dari pengeras suara. Bahkan suara jangkrik pun mendadak hilang. Satria berdiri tepat di belakang garis kuning. Matanya menatap nanar ke arah rel yang tampak seperti 2 baris. Pisau tajam di bawah cahaya lampu temaram. Ia merasa ada ribuan mata yang mengawasinya dari kegelapan terowongan. Tapi setiap kali ia menoleh, tidak ada siapapun di sana. Hawa lembab mulai naik dari sela bebatuan rel, membawa aroma karat dan melati yang menusuk hidung secara bergantian. Tiba-tiba, ia merasakan getaran halus dari bawah kakinya. Pertanda sebuah kereta akan segera melintas. Namun, ada yang aneh. Lampu sinyal masuk masih berwarna merah. Dan tidak ada suara mesin menderu yang biasanya terdengar dari kejauhan. Angin kencang tiba berhembus, menerbangkan sampah-sampah, plastik di sekitar peron dan membuat bulu kuduk Satria berdiri tegak. Ia merapatkan jaketnya, mencoba menenangkan detak. Jantungnya yang mulai berpacu tidak beraturan tanpa alasan yang jelas. Dari kegelapan arah Cikini, muncul sebuah titik cahaya putih yang sangat pucat. Hampir seperti cahaya lilin di tengah badai. Cahaya itu semakin mendekat, namun tidak ada suara gesekan roda besi dengan rel yang memekakan telinga. Kereta itu meluncur sunyi, bagaikan sebuah peti mati raksasa yang bergerak di atas minyak. Satria sempat berpikir untuk menjauh, namun kakinya terasa seperti terpaku ke lantai peron. Matanya terkunci pada rangkaian gerbong tua yang mulai terlihat bentuknya. Akhirnya, kereta itu berhenti tepat di depannya. Dengan suara desisan udara yang terdengar, seperti rintihan manusia yang menahan sakit, pintunya terbuka secara perlahan, mengeluarkan bunyi decitan logam berkarat yang menyayat hati. Tanpa pikir panjang karena dorongan rasa ingin cepat pulang, Satria melangkah masuk ke dalam gerbong tersebut. Saat kakinya menyentuh lantai kereta, ia langsung merasakan sensasi dingin yang menyengat. Seolah-olah ia baru saja melompat ke dalam sebuah sumur tua yang dalam. Begitu Satria masuk, pintu kereta tertutup dengan bantingan yang sangat keras. Menggelegar di seluruh stasiun yang kini tampak lenyap dalam sekejap. Satria menoleh ke belakang. Namun ia tidak lagi melihat peron stasiun Manggarai yang ia kenal. Yang ada hanyalah kegelapan total di luar jendela. Di dalam gerbong, lampu neon berkedip tidak stabil, mengeluarkan suara dengungan listrik yang sangat rendah namun mengganggu saraf. Interior kereta itu tampak sangat kuno, dengan kursi-kursi yang terbalut kain lusuh dan robek di beberapa bagian. Satria memilih untuk duduk di kursi tengah, mencoba mengatur napasnya yang mulai terasa sesak. Ia memperhatikan bahwa kereta ini tidak memiliki pegangan, tangan yang biasa digantung, dan langit-langitnya dipenuhi bercak hitam yang menyerupai tangan manusia. Aroma di dalam gerbong semakin memburuk. Bau busuk dari daging yang membusuk bercampur dengan bau besi berkarat yang sangat tajam. Ia mencoba mencari penumpang lain, namun gerbong itu tampak kosong, kecuali beberapa tas usang yang tergeletak di lantai. Seolah-olah pemiliknya baru saja menguap saat ia mencoba mengeluarkan ponselnya untuk memeriksa sinyal. Layar ponselnya hanya menampilkan distorsi garis putih yang kacau. Tidak ada sinyal, dan jam digital di ponselnya mendadak berputar ke belakang. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Satria mulai menyadari bahwa ia tidak berada di KRL Komuter Line yang biasa ia tumpangi setiap hari. Rasa takut mulai menjalar dari ujung kakinya, membuat otot-ototnya kaku dan keringat dingin bercucuran di dahinya meskipun suhu di dalam sangat dingin.
Ia mencoba berdiri untuk menuju ke gerbong depan mencari masinis. Namun saat ia berdiri, kereta itu berguncang hebat secara mendadak. Satria terlempar kembali ke kursinya. Dan saat itulah ia melihat sesuatu di ujung gerbong yang membuatnya hampir berteriak. Seorang wanita dengan pakaian putih kusam duduk membelakanginya. Rambutnya yang hitam panjang menjuntai hingga menyentuh lantai yang kotor. Wanita itu tidak bergerak sedikit pun. Namun Satria bisa mendengar suara isakan halus yang keluar dari arah wanita tersebut. Suara isakan itu perlahan berubah menjadi suara tawa kecil yang terdengar. Sangat kering dan serak, seolah-olah tenggorokannya penuh dengan pasir. Satria berusaha memanggil wanita itu, menanyakan apakah ia baik-baik saja, namun tidak ada jawaban. Keadaan semakin mencekam saat lampu neon di atas kepala Satria meledak, menyisakan kegelapan yang hanya diterangi oleh kilatan. Cahaya dari luar jendela yang anehnya menampakkan pemandangan di senis kuburan yang berterbangan. Ia tersadar kereta ini tidak berjalan di atas rel yang normal, melainkan di atas hamparan penderitaan. Kegelapan di dalam gerbong terasa seperti zat padat yang menyentuh kulit Satria dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia mencoba merubah dinding gerbong untuk mencari jalan keluar. Namun tekstur dinding itu terasa lembut dan lembab, seperti menyentuh kulit manusia yang sudah mati. Ciba-ciba, lampu kembali menyala dengan cahaya merah rimang yang menyakitkan mata. Saat itulah Satria menyadari bahwa gerbong yang tadinya kosong kini telah dipenuhi oleh banyak orang yang duduk dengan posisi sangat tegak. Satria terkesiap dan mundur hingga menabrak pintu penghubung gerbong. Jantungnya terasa ingin melompat keluar dari dadanya. Penumpang-penumpang itu mengenakan pakaian dari era yang berbeda-beda. Namun semuanya memiliki satu kesamaan yang mengerikan, wajah mereka rata. Tidak ada mata, tidak ada hidung, dan tidak ada mulut. Hanya permukaan kulit pucat yang sedikit berkerut di tengah wajah mereka. Mereka semua duduk diam tanpa suara. Namun Satria bisa merasakan bahwa semua mata yang tidak ada itu sedang tertuju padanya. Salah satu penumpang yang duduk paling dekat. Dengannya mulai menggerakkan kepalanya secara perlahan, memiringkannya hingga sudut yang tidak masuk akal. Suara tulang leher yang patah terdengar sangat jelas di tengah keheningan. Gerbong yang mencekam. Krok-krok. Satria ingin berteriak sekeras mungkin. Namun tenggorokannya Siola terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. Ia merasa terjebak dalam sebuah mimpi buruk yang sangat nyata, di mana setiap napas yang ia ambil terasa semakin berat dan beracun. Tanpa peringatan, seluruh penumpang tanpa wajah itu berdiri secara serentak, membuat suara gesekan kain yang seragam dan menakutkan. Mereka tidak menyerang, mereka hanya berdiri diam. Namun atmosfer di dalam gerbong menjadi sangat menekan hingga Satria merasa dadanya dihantam benda tumpul. Ia menyadari bahwa keberadaannya di sini adalah sebuah anomali. Sebuah nyawa yang belum saatnya berada di dalam peti mati berjalan ini. Penumpang-penumpang itu mulai melangkah maju satu demi satu, mendekati posisi Satria dengan gerakan yang sangat kaku. Dalam kepanikan yang memuncak, Satria menendang pintu penghubung gerbong hingga terbuka dan berlari ke gerbong berikutnya. Ia tidak peduli lagi kemana ia pergi, asalkan menjauh dari meklek mengerikan tanpa wajah tersebut. Namun, saat ia masuk ke gerbong selanjutnya, kondisinya justru jauh lebih buruk daripada sebelumnya. Gerbong itu dipenuhi oleh potong pakaian yang berlumuran darah segar. Dan di tengah berdiri seorang pria, bertubuh besar dengan seragam masinis yang koyak, menatapnya dengan mata yang melotot keluar. Pria berseragam masinis itu tidak memiliki rahang bawah. Lidahnya yang panjang dan menghitam menjuntai keluar dan meneteskan cairan kental ke lantai. Ia memegang sebuah lampion kuno yang mengeluarkan cahaya hijau pucat yang menyinari Lukal Jisekujuh. Tubuhnya yang tampak seperti bekas kecelakaan hebat. Satria terpaku. Kakinya lemas hingga ia terjatuh di atas tumpukan kain yang ternyata adalah tumpukan rambut manusia yang sangat banyak.
Pria itu mulai berjalan mendekati Satria dengan langkah yang berat, menyeret salah satu kakinya yang tampak sudah hancur. Belum waktunya, suara itu muncul bukan dari mulut sang masinis, melainkan bergema langsung di dalam kepala Satria dengan nada yang sangat menyakitkan. Masinis itu mengangkat tangannya yang hanya memiliki 3 jari panjang dan menunjuk ke arah jendela kereta. Satria melihat ke arah jendela dan terkejut melihat bayangan dirinya sendiri di kaca. Namun bayangan itu tampak sudah mulai membusuk. Ia menyadari bahwa semakin lama ia berada di dalam kereta ini, jiwanya akan perlahan terserap dan ia akan menjadi bagian dari penumpang tanpa wajah tadi. Masinis itu terus mendekat, dan bau amis darah yang menguar darinya begitu kuat hingga Satria muntah di tempat. Setiap kali masinis itu melangkah, lantai kereta di bawahnya retak dan mengeluarkan darah yang mendidih. Satria mencoba mencari sesuatu untuk membela diri. Namun tangannya hanya menyentuh tulang-tulang kecil yang berserakan di bawah tumpukan rambut. Ia menyadari bahwa masinis ini adalah penjaga gerbang dimensi, yang memastikan bahwa siapapun yang masuk ke kereta ini tidak akan pernah bisa keluar lagi. Dengan sisa keberanian yang ada, Satria mencoba merangkak menjauh. Namun sang masinis dengan cepat mencengkeram bahu Satria dengan kekuatan yang luar biasa. Cengkeraman itu terasa sangat panas, seolah-olah besi membara sedang ditekan ke kulitnya, membakar jaket dan dagingnya sekaligus. Satria menjerit kesakitan, dan jeritannya itu seolah memicu kemarahan dari seluruh penghuni kereta hantu tersebut. Suara-suara rintihan, tangisan, dan tawa gila mulai terdengar dari seluruh penjuru rangkaian gerbong, bersahutan menciptakan simfoni kematian. Masinis itu mendekatkan wajahnya yang hancur ke wajah Satria, dan Satria bisa melihat ulat-ulat kecil menggeliat di dalam lubang matanya yang gelap. "Kau harus menggantikanku," bisik suara itu lagi. Kali ini disertai hembusan napas yang berbau tanah kuburan yang basah. Satria merasa kesadarannya mulai memudar. Pandangannya menjadi kabur dan berwarna kemerahan. Di ambang keputusaasaannya, ia melihat sebuah pintu darurat kecil di sudut gerbong yang tampak sedikit terbuka, mengeluarkan cahaya kebiruan yang berbeda dari cahaya merah di gerbong itu. Satria mengumpulkan seluruh kekuatannya dan menyikut perut sang masinis dengan sikutnya, yang ternyata terasa seperti memukul tumpukan daging busuk yang lembek. Masinis itu meraung, sebuah suara yang lebih mirip suara mesin kereta yang mengerem mendadak, memberinya kesempatan bagi Satria untuk melepaskan diri. Ia berlari sekencang mungkin menuju pintu darurat tersebut. Namun sebelum ia mencapainya, lantai gerbong tiba-tiba berubah menjadi lautan tanggan hitam yang mencoba menarik kakinya ke bawah. Di sisi lain gerbong, meja-meja panjang mendadak muncul, dipenuhi dengan hidangan yang terlihat menjijikkan. Kepala binatang yang masih berdarah, usus yang terurai, dan cairan hitam yang disajikan dalam jeles kristal pecah. Makhluk-makhluk tanpa wajah tadi kini duduk di meja tersebut, berpura-pura sedang melakukan pesta perjamuan yang agung. Namun dalam kesunyian yang mencekam, salah satu dari mereka menawarkan sebuah jantung yang masih berdetak ke arah Satria, memberikan isyarat agar ia bergabung dalam kegilaan tersebut. Satria terus berjuang melepaskan kakinya dari cengkeraman tangan-tangan yang muncul dari lantai. Kulit kakinya mulai tergores kuku tajam makhluk tersebut. Ia bisa merasakan tarikan yang sangat kuat ke bawah, seolah-olah kereta ini ingin menelannya bulat-bulat ke dalam perut bumi. Di luar jendela, pemandangan berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat di mana di setiap pohonnya tergantung Miat yang sedang menatap ke arah kereta dengan mata kosong. Satria menyadari bahwa kereta ini sedang menuju ke jantung dunia sana yang tidak ada jalan baliknya. Dalam kepasrahan, Satria teringat sebuah doa pendek yang diajarkan neneknya. Ia mulai merapalkannya dengan suara gemetar di tengah kekacauan tersebut. Begitu doa itu terucap,
Tangan-tangan hitam di lantai tampak kepanasan dan mulai melepaskan cengkeramannya. Sambil mengeluarkan asap hitam yang berbau belerang, masinis yang tadinya mengejar kini terhenti di tempat. Wajahnya tampak kesakitan, seolah-olah ia sedang terbakar oleh cahaya yang tidak terlihat. Satria menggunakan kesempatan emas ini untuk melompat menuju pintu darurat yang terus memancarkan cahaya kebiruan tersebut. Namun, tepat sebelum ia menyentuh pintu itu, wanita berambut panjang dari bab pertama muncul tepat di depan pintunya, menghalangi jalan keluarnya. Wajah wanita itu kini terlihat jelas. Kulitnya pucat kebiruan dengan lubang besar di bagian dahi bekas peluru, dan matanya melotot penuh kebencian. Ia membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan suara pekikan yang sangat nyaring hingga telinga Satria mengeluarkan darah. Pintu itu mulai menutup perlahan, dan Satria tahu jika ia tidak berhasil melewatinya sekarang, ia akan terjebak selamanya di kereta. Hantu Manggarai ini sebagai salah satu hidangan perjamuan. Satria tidak punya pilihan lain selain menerjang wanita berpakaian putih itu dengan sisa tenaga yang ia miliki. Ia menutup mata dan menabrakkan bahunya sekuat tenaga, namun rasanya aneh. Ia tidak menabrak benda padat, melainkan seperti menembus gumpalan kabut yang sangat dingin dan berbau busuk. Pekikan wanita itu seketika hilang, berganti dengan suara angin menderu yang sangat kencang. Satria terjatuh tersungkur di lantai gerbong berikutnya. Namun saat ia mendongak, ia menyadari bahwa ia tidak keluar dari kereta, melainkan masuk ke dalam gerbong yang tampak jauh lebih panjang dari sebelumnya. Gerbong ini tampak seperti lorong rumah sakit tua yang sudah terbengkalai puluhan tahun, lengkap dengan ubin putih yang sudah menguning dan retak-retak. Di kanan kirinya bukan lagi kursi kereta, melainkan barisan berangkar besi berkarat yang ditutupi kain, kafan yang penuh noda darah kering. Satria mencoba menoleh ke belakang untuk kembali ke pintu tadi. Namun pintu tersebut sudah hilang, digantikan oleh dinding beton yang lembab. Ia terjebak di dalam sebuah lorong kereta yang secara logika tidak mungkin ada di dalam rangkaian gerbong biasa. Langkah kaki Satria bergema sangat keras di lorong itu, menciptakan pantulan suara yang seolah ada orang lain yang berjalan tepat di belakangnya. Setiap kali ia berhenti, suara langkah itu juga berhenti 1 detik kemudian, menunjukkan bahwa sesuatu sedang mengikutinya dengan sangat dekat. Satria mulai berlari, melewati brankar demi brankar. Namun lorong itu seolah memanjang secara otomatis, seiring dengan kecepatannya berlari. Ia merasa seperti tikus yang sedang dipermainkan di dalam labirin. Maut oleh kekuatan yang jauh di luar nalar manusia. Ciba-ciba, salah satu kain kafan di atas brankar mulai bergerak-gerak, seperti ada sesuatu di bawahnya yang sedang mencoba untuk bangun. Satria mempercepat larinya. Namun semua kain kafan di sepanjang lorong itu mulai terangkat secara bersamaan. Suara rintihan minta tolong terdengar dari balik kengkeng Teksebuchi. Suaranya sangat lirih namun memenuhi udara dengan energi keputusasaan yang hebat. Satria menutup telinganya dengan kedua tangan, berusaha mengabaikan bisikan-bisikan gaib yang mulai menyebut namanya secara berulang-ulang. Dengan nada memohon, di ujung lorong, ia melihat sebuah pintu kayu besar yang tampak sangat kuno dan tidak serasi dengan interior kereta. Pintu itu sedikit terbuka, memancarkan bau kemenyan yang sangat kuat dan suara dentuman gamelan yang terdengar sangat lambat dan sumbang. Satria tidak punya pilihan lain. Ia harus terus maju karena di belakangnya kain-kain kafan itu sudah mulai terbang melayang mengejarnya, seperti bayangan putih yang haus darah. Dengan napas yang hampir habis, ia mendorong pintu kayu itu dan terperosok ke dalam ruangan yang jauh lebih mengerikan. Ruangan di balik pintu kayu itu menyerupai sebuah panggung sandiwara kuno yang dipenuhi dengan asap kemenyan yang sangat pekat hingga mata.
Satria terasa perih. Di tengah ruangan, terdapat beberapa tiang kayu tempat manusia-manusia. Malang diikat dengan kawat berduri. Posisi mereka dipaksa menyerupai wayang kulit. Mereka tidak mati, namun mata mereka putih sempurna dan tubuh mereka digerakkan secara paksa oleh benang hitam yang turun dari langit gerbong. Suara gamelan yang tadinya pelan kini memekakan telinga, menciptakan irama yang membuat kepala Satria terasa seperti mau pecah. Seorang pria tua dengan pakaian hitam dan ikat kepala, Jawa kuno, duduk di pojok ruangan, memegang sebuah keris yang terus mengeluarkan darah segar. Pria itu menatap Satria dengan senyum yang sangat lebar hingga sudut mulutnya robek, memperlihatkan deretan gigi yang semuanya runcing seperti taring hiu. Satu lagi pemain untuk pertunjukan abadiku, ukapi pria itu dengan suara yang berat dan bergetar, seperti suara dua batu yang digesekkan. Satria menyadari bahwa pria ini adalah dalang dari segala kegilaan yang terjadi di dalam gerbong ini. Seorang pengabdi kegelapan yang mengumpulkan jiwa Teksezachi. Satria mencoba berbalik, namun pintu kayu tadi sudah terkunci rapat dan tidak bisa digerakkan sedikit pun meski ia menendangnya berkali-kali. Benang-benang hitam dari langit-langit mulai turun perlahan, mencoba membelit leher dan tangan Satria untuk menjadikannya bagian dari koleksi wayang manusia tersebut. Ia melihat salah satu wayang yang diikat adalah seorang pria muda yang mungkin juga tersesat seperti dirinya. Kulit pria itu sudah mengering dan menyatu dengan kayu tiangnya. Ketakutan yang luar biasa membuat Satria jatuh berlutut, hampir menyerah pada takdir gelap yang menantinya. Saat benang hitam itu hampir menyentuh kulitnya, Satria merasakan panas di dadanya. Itu adalah kalung tasbih pemberian ibunya yang selama ini ia lupakan di dalam saku kemejanya. Ia merogoh saku dan menggenggam tasbih itu dengan erat, lalu meneriakkan takbir sekeras mungkin di depan sang dalang hitam tersebut. Kilatan cahaya putih muncul dari genggaman tangannya, membuat benang hitam itu terbakar dan mengeluarkan suara jeritan seperti manusia yang sedang dipanggang. "Idupi-idupi!" Sang dalang berteriak murka. Wajahnya berubah menjadi tengkorak yang terbakar saat ia mencoba menerkam Satria. Namun, kekuatan doa dan benda suci itu menciptakan perlindungan, sementara yang membuat sang dalang tidak bisa mendekat. Satria melihat lantai gerbong di bawah sang dalang mulai retak dan memperlihatkan api merah yang berkobar dari kerak neraka. Ia tidak membuang waktu dan segera mencari celah di dinding gerbong yang mulai hancur karena energi yang beradu. Di sudut ruangan, ia melihat sebuah jendela yang pecah dan memperlihatkan pemandangan stasiun yang tampak sangat jauh dan kabur. Seolah-olah itu adalah satu-satunya jalan keluar dari dimensi terkutuk ini. Satria merangkak menuju jendela yang pecah itu. Namun ia menyadari bahwa kereta ini sedang melaju dengan kecepatan yang sangat tidak masuk akal. Di luar, pemandangan bukan lagi hutan atau kuburan, melainkan ruang hampa yang dipenuhi dengan ribuan wajah manusia yang menangis dan menjerit. Angin yang masuk melalui jendela pecah itu terasa sangat dingin, mampu membekukan aliran darah dalam sekejap jika terpapar terlalu lama. Satria ragu untuk melompat, karena ia tidak tahu apakah ia akan kembali ke dunia nyata atau justru jatuh ke dalam kehampaan abadi. Ciba-ciba, sebuah tangan pucat dengan kuku-kuku yang sangat panjang muncul dari bawah jendela dan mencengkeram pergelangan tangan. Satria, itu bukan tangan sang dalang atau masinis, melainkan sosok makhluk kurus kering dengan kulit yang menempel ketat pada tulang, merayap di dinding luar kereta. Makhluk itu memiliki lubang besar di perutnya yang terus mengeluarkan asap hitam, dan ia mencoba menarik Satria keluar untuk jatuh bersamanya ke dalam kegelapan. Satria menendang kepala makhluk itu berulang kali. Namun makhluk itu hanya tertawa dengan suara yang menyerupai gesekan logam. Di tengah pergulatan itu, Satria melihat dari kejauhan ada sebuah cahaya kuning terang yang sangat familiar. Itu adalah lampu peron stasiun yang asli.
Ia menyadari bahwa kereta hantu ini sedang melintasi titik singgung antara dunia mereka dan dunia nyata untuk waktu yang sangat singkat. Jika ia tidak melompat sekarang, kereta ini akan kembali masuk ke pedalaman dimensi gaib yang lebih dalam lagi. Namun, makhluk yang mencengkeramnya tidak membiarkannya pergi begitu saja. Ia mulai memanjat masuk ke dalam gerbong dan mencoba mencekik Satria. Dalam keadaan tercekik, Satria melihat bayangan ibunya di kejauhan peron nyata tersebut, seolah-olah sedang menunggunya pulang dengan wajah cemas. Pemandangan itu memberinya dorongan adrenalin yang luar biasa. Ia menggunakan tasbih di tangannya untuk mencolok mata makhluk tersebut. Makhluk itu menjerit kesakitan dan melepaskan cengkeramannya. Jatuh terlempar keluar ke dalam ruang hampa. Satria berdiri dengan goyah di tepi jendela yang pecah. Angin kencang menerpa wajahnya sementara kereta mulai berguncang. Hebat seolah-olah akan hancur berantakan. Ia menutup matanya, menyerahkan hidup dan matinya kepada Tuhan. Lalu melompat keluar dengan sekuat tenaga saat cahaya kuning. Peron berada di titik terdekat. Sensasi jatuh yang ia rasakan sangat aneh. Seperti jatuh ke dalam air yang sangat dingin namun tidak basah. Ia merasa tubuhnya ditarik oleh ribuan tangan tak kasat mata, mencoba menyeretnya kembali ke dalam rangkaian. Gerbong yang kini mulai memudar menjadi bayangan hitam. Satria kehilangan kesadaran sepenuhnya saat kepalanya menghantam sesuatu yang keras dan dingin. Sementara suara tawa masinis masih terngiang di telinganya. Satria terbangun dengan rasa sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya, terutama di bagian kepala dan bahu yang sempat dicengkeram oleh masinis maut itu. Ia mendapati dirinya tergeletak di tengah rel kereta api. Namun anehnya, suasana di sekitarnya sangat sunyi dan gelap. Ia melihat ke sekeliling. Ia berada di sebuah stasiun. Namun stasiun itu tampak sangat tua dan sudah tidak terpakai. Penuh dengan tanaman merambat dan tembok yang berlumut. Ini bukan stasiun Manggarai yang ia kenal, melainkan sebuah stasiun bayangan yang tampak seperti kembaran gelap dari stasiun asli. Ia mencoba berdiri, namun kakinya terasa sangat berat seperti terikat rantai besi yang tidak terlihat. Saat ia melihat ke bawah, ia terkejut melihat bahwa bayangannya sendiri tidak mengikuti gerakannya. Bayangan itu tetap duduk di rel sementara ia sudah berdiri. Ketakutan kembali menyerang. Ia menyadari bahwa meskipun ia sudah keluar dari kereta, jiwanya mungkin masih tertinggal atau terikat di dimensi tersebut. Suara peluit kereta api terdengar lagi dari kejauhan. Kali ini suaranya lebih melengking dan penuh dengan kemarahan. Seolah-olah kereta hantu itu berbalik arah untuk menjemputnya kembali. Satria mulai berjalan menyusuri rel, berharap menemukan pintu keluar atau tangga menuju jalan raya. Namun setiap langkah yang ia ambil terasa seperti berjalan di atas lumpur hisap. Di sepanjang dinding stasiun bayangan itu, ia melihat foto orang hilang yang ditempel secara kasar. Dan ia sangat terkejut saat melihat fotonya sendiri ada di sana dengan tulisan, dinyatakan hilang sejak 1992. Padahal, sekarang seharusnya tahun 2024 atau 2025. Ia menyadari bahwa waktu di tempat ini berjalan dengan cara yang sangat kacau dan menyesatkan. Sesosok petugas stasiun dengan seragam yang sangat kusam muncul dari balik pilar, membawa lampu senter yang cahayanya berwarna merah darah. Petugas itu tidak memiliki wajah, hanya ada satu lubang besar di tengah. Dadanya yang berdenyut-denyut, seperti jantung yang terekspos. Petugas itu mengarahkan senternya ke arah Satria. Dan kemanapun cahaya merah itu mengenai tubuhnya, kulit Satria mulai melepuh dan mengeluarkan asap. Satria berlari masuk ke dalam ruang PPK, pusat pengendali kereta api yang tampak hancur, mencoba mencari perlindungan dari cahaya mematikan itu. Di dalam ruangan itu, ia menemukan sebuah radio tua yang masih menyala, mengeluarkan suara statis yang diselingi suara tangisan anak kecil. Jangan melihat ke belakang. Jangan pernah menoleh ke belakang.
Suara itu berbisik berulang melalui speaker radio yang berdebu. Satria sadar bahwa ini adalah ujian terakhir. Ia harus keluar dari stasiun bayangan ini tanpa menoleh sedikit pun ke arah Swaros yang memanggilnya. Namun, tantangan itu menjadi sangat sulit saat ia mendengar suara ibunya memanggil namanya dari arah kegelapan di belakangnya. Suara yang terdengar sangat nyata dan penuh kerinduan. Satria memejamkan matanya rapat-rapat. Air mata mulai mengalir di pipinya saat mendengar suara ibunya yang seolah sedang menangis terseduh-seduh. Tepat di belakang pundaknya. Satria, kenapa kamu meninggalkan ibu? Tolong ibu, nak. Di sini sangat gelap. Suara itu terdengar sangat memilukan, menghancurkan benteng pertahanan mentalnya. Tangannya gemetar hebat. Keinginannya untuk menoleh dan memeluk ibunya sangat kuat. Namun ia teringat peringatan dari radio tadi. Ia tahu bahwa itu bukan ibunya, melainkan tipu muslihat dari penghuni stasiun maut yang ingin menjeratnya selamanya. Ia terus berjalan maju dengan mata tertutup, meraba dinding yang dingin dan berlendir sebagai penunjuk jalan. Suara ibunya berubah menjadi suara jeritan kesakitan, seolah-olah sedang disiksa oleh makhluk-makhluk di sana. Namun Satria terus merapalkan doa dalam hati dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, suhu di sekitarnya berubah menjadi sangat panas, dan ia bisa mencium bau daging terbakar yang sangat menyengat. Ia merasa ada tanggen kecil yang menarik celananya. Mencoba menghentikan langkahnya, namun ia tetap memaksa kakinya untuk terus melangkah maju menuju arah yang ia yakini sebagai pintu keluar. Kamu anak durhaka. Suara itu tiba berubah menjadi sangat parau dan penuh kebencian. Bukan lagi suara ibunya, melainkan suara makhluk yang sangat mengerikan. Satria merasakan sebuah cakaran tajam merobek bagian belakang jaketnya, hampir mengenai kulit punggungnya. Ia tidak berhenti. Ia mulai berlari dalam kegelapan dengan mata tetap tertutup, mengandalkan insting dan pendengarannya yang menangkap suara bising kendaraan di kejauhan. Suara bising itu adalah harapan, suara dunia nyata yang sedang ia perjuangkan untuk ia gapai kembali. Tiba-tiba, ia merasakan kakinya menabrak sesuatu yang keras, seperti pagar besi, dan ia mendengar suara orang berbicara dengan samar. Satria memberanikan diri membuka matanya sedikit, dan ia melihat pagar pembatas stasiun yang asli sudah berada tepat di depannya. Namun, di antara dirinya dan pagar itu, berdiri sosok masinis tanpa rahang yang ia temui di kereta tadi. Menghalangi jalan dengan tubuhnya yang besar dan busuk, masinis itu mengangkat tangannya, siap untuk menghancurkan kepala Satria dengan sebuah palu besi besar yang berlumuran darah. Satria tidak lagi takut. Rasa ingin hidupnya sudah mencapai puncaknya. Ia menerjang maju bukan untuk berkelahi, melainkan untuk melompati pagar tersebut dengan segala sisa tenaga yang ada di tubuhnya. Saat ia melompat, masinis itu mengayunkan palunya dan mengenai kaki kiri Satria hingga terdengar suara tulang yang patah dengan sangat keras. Satria menjerit kesakitan. Namun momentum lompatannya berhasil membawanya melewati pagar dan terjatuh ke aspal jalan raya yang keras. Di saat itulah, semua suara gaib, bau busuk, dan sosok menyeramkan itu lenyap dalam sekejap, digantikan oleh suara klakson mobil dan lampu jalan yang terang benderang. Satria terkapar di atas aspal dingin di pinggir jalan raya yang masih cukup ramai oleh kendaraan yang melintas di sekitar area Manggarai. Rasa sakit di kakinya begitu hebat, seperti dihantam oleh gada besi raksasa. Namun saat ia melihat ke bawah, tidak ada luka terbuka atau darah yang mengalir. Kakinya tampak utuh secara fisik, namun ia sama sekali tidak bisa menggerakkannya. Seolah-olah saraf di dalamnya telah mati atau dicuri oleh makhluk di dimensi sana. Beberapa pengendara motor berhenti dan mengerumuninya, menanyakan mengapa ia berteriak histeris di pinggir jalan yang kosong. Orang-orang melihat Satria dengan tatapan aneh dan penuh kecurigaan karena penampilannya yang sangat berantakan.
dan wajahnya yang pucat pasi seperti mayat. Satria mencoba menceritakan bahwa ia baru saja keluar dari kereta hantu. Namun orang-orang itu hanya saling berpandangan dan menganggapnya sedang mengalami depresi atau gangguan jiwa. Salah seorang warga mengatakan bahwa Satria baru saja muncul begitu saja dari udara kosong di dekat pagar pembatas rel, bukan keluar dari gerbang stasiun resmi. Satria hanya bisa terdiam, menyadari bahwa pengalaman yang ia alami tidak akan pernah bisa diterima oleh akal sehat orang awam. Saat ambulans datang untuk membawanya ke rumah sakit terdekat, Satria merasakan kehadiran sesuatu yang aneh di dalam ambulans tersebut. Suhu di dalam mobil medis itu mendadak turun drastis, dan ia bisa melihat uap dingin keluar dari mulutnya sendiri setiap kali ia bernapas. Di sudut matanya, ia melihat bayangan hitam besar sedang berjongkok di atas berangkar kosong yang ada di sebelahnya. Memperhatikannya dengan mata merah yang menyala redup, ia menyadari bahwa keluar dari kereta hantu bukan berarti ia sudah benar-benar bebas dari teror yang mengikutinya sejak malam itu. Di rumah sakit, dokter merasa kebingungan karena hasil ronsen kaki Satria menunjukkan tulang yang remuk secara internal. Namun kulitnya sama sekali tidak mengalami memar. Dokter mengatakan bahwa ini adalah kasus medis paling aneh yang pernah mereka tangani. Seolah-olah kaki Satria dihantam oleh kekuatan besar dari dalam tubuhnya sendiri. Selama dirawat, Satria tidak pernah bisa tidur dengan tenang karena setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar suara roda kereta yang bergesekan dengan rel di bawah tempat tidurnya. Suara itu terus memanggilnya, mengingatkannya bahwa perjalanannya dengan kereta hantu itu sebenarnya belum benar-benar berakhir. Malam ketiga di rumah sakit, seorang suster masuk ke kamarnya untuk mengganti botol infus. Namun Satria menyadari ada yang aneh dengan cara suster itu berjalan. Langkah kakinya terdengar sangat berat dan menyeret, persis seperti langkah kaki masinis tanpa rahang yang mengejarnya di dimensi gelap. Saat suster itu mendekat, cahaya lampu di kamar tersebut mulai kedip dan mengeluarkan bau besi berkarat yang sangat tajam. Satria melihat wajah suster itu melalui pantulan kaca jendela, dan ia hampir pingsan saat melihat bahwa wajah suster itu rata, tanpa mata dan tanpa mulut. Satria berusaha memencet tombol darurat di samping tempat tidurnya. Namun kabel tombol tersebut tampak sudah terputus seperti digigit oleh taring binatang buas. Suster tanpa wajah itu terus bergerak mendekat. Tangannya yang pucat mulai meraih leher Satria. Dengan gerakan yang sangat pelan namun pasti, Satria meraba meja di sampingnya dan menemukan sebuah cermin kecil milik pasien sebelumnya yang tertinggal di sana. Secara spontan, ia mengarahkan cermin itu ke arah wajah suster tersebut, berharap bisa memantulkan entitas jahat yang merasuki tubuh sang suster. Begitu pantulan wajah suster itu terlihat di cermin, terdengar suara pekikan yang sangat nyaring yang hanya bisa didengar oleh telinga Satria. Cermin di tangannya retak menjadi 1000 keping, dan sosok suster itu mendadak jatuh pingsan ke lantai dengan kondisi tubuh yang kembali normal. Satria terengah-engah, keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya sementara jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sakit. Ia menyadari bahwa entitas dari kereta Manggarai itu bisa merasuki siapa saja di sekitarnya untuk mencoba menyeretnya kembali ke dunia mereka. Sejak kejadian itu, Satria menjadi sangat takut untuk melihat cermin atau permukaan apapun yang bisa memantulkan bayangan. Ia merasa bahwa bayangannya sendiri di dalam cermin seringkali bergerak sedikit lebih lambat daripada gerakan aslinya, seolah-olah ada sosok lain yang sedang meniru dirinya. Di setiap sudut ruangan, ia selalu merasa ada mata yang mengawasi, dan bau melati seringkali muncul secara tiba-tiba di tengah malam yang sunyi. Ketakutan ini mulai merusak mentalnya, membuatnya menjadi paranoid, dan menarik diri dari pergaulan sosial karena takut mencelakai orang lain.
Ia mulai mencari bantuan kepada seorang ahli supranatural yang sudah sangat tua yang tinggal di pinggiran Jakarta. Seseorang yang konon mengerti tentang rahasia kereta hantu. Orang tua itu menatap Satria dengan iba dan mengatakan bahwa Satria telah ditandai oleh sang masinis sebagai pengganti yang gagal diambil. Tandanya adalah luka dalam di kaki Satria, yang sebenarnya adalah sebuah segel gaib yang menghubungkan jiwanya dengan rangkaian gerbong terkutuk tersebut. Jika segel itu tidak segera dilepaskan, maka pada malam bulan mati berikutnya, Satria akan ditarik secara paksa kembali ke gerbong tanpa wajah. Orang tua itu memberikan sebuah bungkusan berisi tanah, kuburan dan garam yang sudah didoakan. Memerintahkan Satria untuk kembali ke stasiun Manggarai pada jam yang sama. Saat ia masuk ke kereta hantu, Satria harus melakukan ritual pemutusan ikatan di tempat. Pertama kali ia menginjakkan kaki di kereta itu, sebuah tugas yang terdengar seperti misi bunuh diri. Namun, tidak ada pilihan lain bagi Satria. Ia lebih baik mati mencoba melepaskan diri daripada harus menjadi bagian dari perjamuan abadi di dalam gerbong maut. Ia harus menghadapi ketakutan terbesarnya di tempat semuanya bermula. Malam itu, bulan tertutup awan tebal, menciptakan kegelapan yang sempurna saat Satria kembali berdiri di peron stasiun Manggarai dengan bantuan kruk. Suasana stasiun tampak persis seperti malam kejadian itu. Sepi, jing-jing, dan dipenuhi oleh aura yang sangat menekan perasaan siapapun yang ada di sana. Satria berjalan perlahan menuju titik di mana ia pertama kali masuk. Setiap langkah kakinya terasa sangat berat, karena kakinya yang sakit terus berdenyut kencang. Ia bisa merasakan bahwa tanah yang ia injak oleh Bekjeta menyambut kedatangan mangsa yang sempat melarikan diri dari cengkeramannya. Saat jam menunjukkan jam 23:15. Angin kencang kembali bertiup, membawa aroma karat dan daging busuk yang sudah sangat ia kenali. Dari kejauhan cahaya putih pucat itu muncul kembali, meluncur sunyi di atas rel tanpa suara mesin, seperti pemangsa yang mengintai dalam diam. Kereta itu berhenti tepat di depan Satria. Pintu-pintunya terbuka dengan suara decitan yang terdengar, seperti tawa ejekan dari penghuni di dalamnya. Satria melihat ke dalam gerbong pertama, dan di sana ia melihat dirinya sendiri sedang duduk di pojok, menatapnya dengan wajah yang sudah membusuk dan mata yang bolong. Satria gemetar hebat, namun ia teringat instruksi dari orang tua sakti itu untuk tidak membiarkan rasa takut menguasai pikirannya. Ia mulai menaburkan tanah kuburan dan garam di sepanjang garis kuning peron, sambil merapalkan doa pemutus kutukan dengan suara yang lantang. Begitu garam itu menyentuh lantai peron, asap hitam mulai keluar dari bawah kereta hantu tersebut, dan terdengar suara raungan dari dalam gerbong. Sosok masinis tanpa rahang muncul di pintu, mencoba menggapai Satria. Namun tangannya tertahan oleh dinding cahaya yang tercipta dari ritual yang sedang dilakukan. Kau tidak bisa memilikiku. Aku bukan bagian dari duniamu, teriak Satria dengan penuh amarah dan keyakinan yang meluap-luap. Kereta itu mulai berguncang hebat. Lampunya berkip merah darah, dan semua penumpang tanpa wajah mulai berdiri dan mendekat ke arah pintu. Mereka semua mencoba keluar untuk menarik Satria masuk. Namun setiap kali mereka menyentuh garis garam, tubuh mereka terbakar dan hancur menjadi abu hitam. Satria terus menaburkan sisa garamnya. Meski tangannya mulai kaku, karena hawa dingin yang sangat ekstrem yang dikeluarkan oleh kereta tersebut. Tiba-tiba, suara ibunya kembali terdengar dari dalam kereta. Kali ini suaranya terdengar sangat menderita dan penuh dengan permohonan agar Satria ikut bersamanya. Satria menutup matanya rapat-rapat. Ia tahu itu adalah tipu daya terakhir dari sang masinis untuk menghancurkan konsentrasinya. Ia melemparkan bungkusan terakhir tepat ke arah masinis tersebut, yang seketika meledak menjadi kilatan cahaya putih yang sangat menyilaukan mata.
Suara ledakan gaib itu menggelegar di seluruh area stasiun, membuat Satria terpental ke belakang dan jatuh pingsan, sekali lagi di tengah peron yang dingin. Saat Satria tersadar, hari sudah mulai pagi dan ia menemukan dirinya sedang dikelilingi oleh petugas keamanan stasiun yang baru saja memulai giliran kerja. Mereka, kereta hantu itu sudah hilang tanpa bekas, meninggalkan aroma belerang yang somar di udara pagi yang mulai menghangat. Satria merasakan kakinya dan secara ajaib, rasa sakit yang selama ini menyiksanya telah hilang sepenuhnya. Dan ia bisa menggerakkan jari kakinya kembali. Ia melihat ke peron, dan ia menemukan bekas lingkaran hitam di lantai tempat. Kereta hantu itu berhenti semalam, seolah-olah ada sesuatu yang terbakar di sana. Namun, saat ia melihat telapak tangannya, ia menemukan sebuah simbol kecil berbentuk roda kereta yang menghitam di kulitnya. Sebuah tanda yang tidak bisa dihapus. Ia menyadari bahwa meskipun ikatan jiwanya sudah putus, pengalaman itu telah mengubahnya secara permanen. Dan ia tidak akan pernah bisa kembali menjadi manusia yang sama. Ia memiliki kemampuan baru yang tidak diinginkan. Ia bisa melihat sisa-sisa energi, negatif dan shock yang tidak terlihat oleh orang lain. Dunia baginya kini tampak berbeda, dipenuhi oleh bayangan-bayangan yang selalu mengintai di balik realitas yang tampak normal. Satria memutuskan untuk meninggalkan Jakarta dan pindah ke sebuah desa terpencil di kaki gunung, berharap kesunyian alam bisa membantunya melupakan teror tersebut. Selama perjalanan menuju desa tersebut menggunakan mobil pribadi, ia selalu merasa cemas setiap kali melewati perlintasan kereta api. Setiap kali mendengar suara peluit kereta, jantungnya berdegup kencang dan ia secara refleks akan menggenggam tasbih yang selalu ia bawa. Ia merasa bahwa kereta hantu itu masih ada di luar sana, terus berkeliling di jalur sepi di seluruh negeri, mencari jiwa-jiwa baru yang sedang lelah dan putus asa. Di desa barunya, Satria sering didatangi oleh orang-orang yang memiliki masalah serupa. Orang-orang yang secara tidak sengaja bersinggungan dengan dunia lain. Ia menjadi semacam pelindung bagi mereka yang tersesat, menggunakan pengetahuannya untuk membantu mereka melepaskan diri dari jeratan makhluk halus. Namun, ia selalu memperingatkan satu hal yang paling penting kepada siapapun yang ia temui di peron stasiun saat malam hari. Jangan pernah naik kereta yang datang tanpa suara. Dan jangan pernah masuk ke gerbong yang lampunya berkedip tidak wajar. Meskipun hidupnya tampak sudah tenang, Satria tahu bahwa suatu saat nanti ia mungkin akan bertemu lagi dengan kereta itu. Dalam mimpinya, ia sering melihat kereta itu berhenti di depan rumahnya di tengah hutan, dengan pintu yang terbuka lebar menantinya untuk masuk. Masinis tanpa rahang itu selalu berdiri di sana, menunjuk ke arah jam tangan. Satria yang selalu berhenti dipukul. Vinci 13:15 mengingatkan bahwa waktu hanyalah sebuah ilusi. Satria selalu terbangun sebelum ia melangkah masuk. Namun ia tahu bahwa tanda di telapak tangannya suatu saat akan memanggilnya kembali. Bertahun-tahun telah berlalu. Satria kini sudah menjadi pria tua yang dihormati di desanya sebagai orang pintar yang rendah hati. Suatu malam di musim hujan yang sangat lebat, ia mendengar suara ketukan di pintunya yang terdengar sangat berirama dan berat. Saat ia membuka pintu, tidak ada siapapun di sana. Namun ia menemukan sebuah tiket kereta api kuno yang terbuat dari kertas tebal yang sudah menguning. Di tiket itu tertulis namanya dengan tinta merah yang masih basah, dengan tujuan akhir stasiun keabadian. Satria tersenyum pahit. Ia menyadari bahwa kontraknya dengan dunia nyata sudah hampir habis dan sudah waktunya ia memenuhi janji yang tertunda. Ia mengenakan jaket tua yang sama dengan yang ia pakai puluhan tahun lalu di Manggarai, lalu berjalan perlahan menuju rel kereta api yang melintasi pinggiran desa. Hujan deras membasahi tubuhnya yang renta. Namun ia tidak merasa dingin sedikit pun.
Ia justru merasa sangat tenang dan siap menghadapi apapun. Jika Zhao, cahaya putih pucat yang sangat ia kenal mulai terlihat menembus tirai. Hujan yang sangat lebat, kereta hantu Manggarai itu muncul dengan megah. Namun kali ini gerbong tidak lagi tampak lusuh dan menyeramkan. Kereta itu kini bersinar dengan cahaya keemasan yang lembut, dan penumpang di dalamnya bukan lagi sosok tanpa wajah, melainkan orang-orang yang pernah ia bantu selama hidupnya. Mereka semua tersenyum ke arahnya, memberikan isyarat bahwa kali ini kereta ini bukan untuk menyiksa, melainkan untuk membawanya pulang. Masinis yang berdiri di pintu depan bukan lagi sosok tanpa rahang, melainkan ayahnya yang sudah lama meninggal dunia. Satria melangkah masuk ke dalam gerbong dengan mantap, tanpa ada rasa takut atau ragu sedikit pun dalam hatinya. Begitu ia masuk, pintu kereta tertutup dengan suara yang sangat lembut, dan seluruh rangkaian gerbong itu perlahan-lahan menghilang di telan kabut malam. Di dunia nyata, penduduk desa hanya menemukan sepasang sandal tua milik Satria yang tertinggal di pinggir rel kereta api yang sunyi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perjuangan. Seolah-olah Satria telah menguap begitu saja menjadi bagian dari legenda. Kisah Satria berakhir sebagai pengingat bahwa antara hidup dan mati ada sebuah jalur besi yang menghubungkan keduanya. Tempat jiwa-jiwa singgah sebelum mencapai tujuan akhir. Kereta hantu Manggarai tetap menjadi misteri yang menghantui Jakarta. Sesekali muncul di tengah malam untuk menjemput mereka yang terpilih. Namun bagi Satria, kereta itu bukan lagi sebuah neraka berjalan, melainkan jembatan menuju kedamaian yang sesungguhnya. Dan di stasiun Manggarai, setiap jam 23:15, terkadang orang masih bisa mendengar suara, langkah kaki pincang dan bisikan doa yang tertiup angin malam.